pembelajaran yang tepat dapat memudahkan memahami dan menguasai materi. Selamat datang di Anisapedia. Untuk itu, dibutuhkan tips-tips untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, mulai dari teknik pengaturan waktu yang bijaksana hingga metode yang mendalam untuk pengayaan diri. Belajar dapat menjadi menyenangkan, tetapi tetap penuh pengetahuan. Nah, teman-teman, dilansir melalui situs resmi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, bahwa sistem pendidikan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Nah, pendidikan formal bukan hanya untuk mengembangkan aspek intelektual saja, melainkan mencakup aspek keimanan, moral, mental, tingkah laku, dan juga sikap. Nah, dari proses tersebut akan didapatkan hasil belajar yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran. Setiap anak tentunya menghadapi tantangan ataupun hambatan selama proses belajar, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Masalah belajar ini harus ditangani dengan baik agar anak bisa mencapai prestasi yang memuaskan. Untuk itu, teman-teman, diperlukan cara belajar yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, cara belajar setiap orang tentunya berbeda-beda karena adanya perbedaan lingkungan dan juga keanekaragaman pribadi diri sendiri. Nah, beberapa metode belajar yang bisa diterapkan yakni mempersiapkan sarana prasarana, fisiologi, fisik, dan kebutuhan lain-lain. Cara tersebut ternyata terbukti dapat menunjang semangat dan juga konsentrasi belajar. Nah, kali ini ada tips belajar efektif untuk siswa hingga mahasiswa. Yang pertama, kita bisa belajar kelompok. Belajar kelompok menjadi salah satu metode belajar yang efektif. Kenapa? Karena teman-teman, di dalam belajar bersama dapat terlibat banyak orang sehingga memudahkan kita untuk membagi masukan, saran, dan bisa bekerja sama satu sama lain. Belajar kelompok juga bisa menciptakan suatu ide yang belum dihasilkan sebelumnya, sehingga membuat timbulnya ide-ide baru agar tercipta pemikiran-pemikiran baru. Nah, teman-teman juga bisa bekerja sama melalui metode ini. Lalu yang kedua, rajin membuat catatan atau intisari pekerjaan. Mencatat inti dari suatu pembelajaran adalah hal yang efektif karena hal itu sudah mewakilkan dan menjawab isi dari pembelajaran yang ada ataupun pembelajaran yang dibahas. Dengan ini, kita akan lebih mudah memahami materi yang masuk, terutama anak-anak. Lalu yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan harus diiringi dengan rencana baik. Oleh karena itu, ada baiknya membuat perencanaan belajar dan pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang dilakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan lagi. Sesuaikan target pencapaian dengan kemampuan diri sendiri. Jangan terlalu nge-push diri untuk melebihi kemampuan diri tanpa memperhatikan kesehatan mental. Lalu buat rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah atau kurang kita kuasai. Jangan lupa membuat jadwal belajar yang baik. Yang keempat, tidak perlu terlalu lama belajar, tapi belajar dalam waktu lama tidak akan membuat belajarmu menjadi efisien dan mudah menangkap materi. Maka dari itu, belajarlah secukupnya dan pahami materi dengan baik. Cobalah mengatur waktu antara belajar dan istirahat. Misalnya, kita belajar selama 40 menit, kemudian beristirahat selama 15 menit. Setelah itu, kita kembali lanjutkan sesi belajar. Hal ini akan jauh lebih efektif ditimbang memaksakan diri tanpa henti. Yang kelima, belajar dengan menggunakan video. Saat ini merupakan era digital,
yakni sudah banyak video yang bisa kamu pelajari dan bisa akses dimanapun dan kapanpun untuk mempelajari berbagai materi di sekolah maupun di perkuliahan. Nah, video dengan berbagai tampilan unik dan beragam bisa membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Ide satu ini bisa banget untuk kalian coba. Lalu yang keenam adalah membuat mind mapping. Kalian tahu apa itu mind mapping? Nah, yaitu mencatat catatan penting dengan tulisan-tulisan yang indah. Jika kalian kurang suka mencatat, melihat ide-ide bisa menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan. Caranya yaitu memetakan berbagai materi atau informasi ke dalam bentuk grafis. Nah, cobalah tips satu ini, maka pelajaran bisa dapat dipahami secara menyenangkan. Lalu yang ketujuh adalah belajar di pagi hari agar lebih segar. Bangunlah di pagi hari, kemudian mulai mempelajari materi-materi yang diinginkan, karena hal ini akan di pagi hari itu kamu bisa memiliki banyak energi yang tersimpan. Selain itu, belajar di pagi hari merupakan waktu terbaik atau golden hours dan bisa membuat menjadi lebih fokus. Yang kedelapan, belajar sambil mendengarkan lagu. Nah, teman-teman, belajar sambil mendengarkan lagu mungkin bisa membuat lebih rileks dan mudah memahami setiap materi yang masuk. Yang kesembilan adalah carilah lingkungan belajar yang mendukung. Dengan menentukan lokasi yang nyaman untuk belajar juga sangat-sangat berpengaruh untuk mood dan fokus belajar kamu. Carilah suasana tempat belajar yang sunyi, sejuk, dan juga tenang. Itu akan membantumu menjadi lebih fokus belajar. Lalu buatlah catatan sekreatif mungkin. Belajar menggunakan catatan yang berwarna dan bervariasi akan membuat kita lebih fokus serta mudah memahami setiap materi yang akan dipelajari. Maka dari itu, mari kita coba membuat dan mendesain catatan kita dengan kreatif. Nah, itulah hal-hal yang bisa kita lakukan teman-teman untuk mengepush bagaimana sih agar kita itu tertarik untuk belajar dan bagaimana proses belajar kita itu menjadi menyenangkan. Perpindahan status dari siswa menjadi mahasiswa tentu adalah suatu hal yang ditunggu-tunggu dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi yang menjalankannya. Maka dari itu, tips-tips tadi sangat-sangat diperlukan untuk belajar. Dalam dunia perkuliahan nyatanya berbeda jauh dengan masa-masa sekolah menengah yang tentunya membuat kita menjadi cukup penasaran dan menantang. Sebagai seorang mahasiswa, tentu saja tugas kita bukan hanya sekedar datang untuk berkuliah dan mengerjakan tugas saja. Ada tugas-tugas lain yang harus tetap dilakukan oleh kita. Namun, belajar di tingkat mahasiswa dengan belajar di tingkat belajar ataupun siswa tentu saja memiliki perbedaan. Wajar saja karena aktivitas-aktivitas mahasiswa lebih padat dan sibuk dibandingkan dengan belajar pada saat menjadi seorang siswa. Nah, di luar sana tak sedikit kita yang terkadang merasa cemas atau bahkan khawatir ketika akan menghadapi masa-masa perkuliahan di dunia kampus. Karena ketika kita sudah menjadi seorang mahasiswa, belajar merupakan salah satu hal yang wajib untuk dilakukan. Maka dari itu, proses belajar mengajar di dunia perkuliahan pun tentunya akan jauh berbeda dengan sewaktu kita duduk di bangku sekolah menengah. Nah, teman-teman, tahukah kalian bahwa pasti hampir semua orang merasakan hal tersebut atau semua mahasiswa merasakan hal tersebut. Perubahan dari status siswa menjadi mahasiswa membuat kita kadang kesulitan dalam mengatur waktu belajar. So, buat kita, maka ada hal-hal yang perlu kita highlight, yaitu bagaimana sih agar hal tersebut bisa kita atasi. Nah, selain tips yang sudah disebutkan pada awal video tadi,
Kita bisa menambahkannya yaitu dengan membuat waktu belajar yang teratur. Jadwal belajar yang teratur ini harus dipatuhi. Hal itu akan membantu kita untuk membagi waktu dengan baik antara kegiatan belajar dan kegiatan lainnya. Lalu kita harus fokus pada materi yang sulit. Prioritaskan untuk mempelajari materi yang sulit terlebih dahulu, karena hal ini akan memungkinkan kita untuk lebih memfokuskan energi dan waktu pada materi yang membutuhkan perhatian lebih. Nah teman-teman, untuk itu kita harus mendukungnya dengan membuat suasana belajar yang nyaman. Pastikan tempat belajar kita itu nyaman dan jauh dari gangguan. Pastikan kita juga telah mempersiapkan diri untuk belajar, telah siap untuk memulai pembelajaran. Nah, gunakan waktu belajar yang efektif, karena setiap orang memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita harus menentukan metode yang efektif bagi diri kita, atau kita juga bisa berdiskusi dengan teman sekelas. Lakukan latihan soal juga. Jika kita sudah belajar, sudah memiliki waktu belajar yang baik, maka kita harus latih kemampuan belajar kita dengan mengerjakan latihan soal. Biasanya di setiap bab ada latihan-latihan soal yang bisa kita kerjakan. Hal ini untuk mengukur seberapa paham kita terhadap materi yang disampaikan. Nah, jangan takut untuk bertanya pada dosen ataupun pada teman sekelas ketika kita mengalami kesulitan untuk memahami materi yang dipelajari. Kita juga pastikan bahwa kita telah memiliki waktu belajar yang cukup dan waktu untuk istirahat, karena tubuh dan otak membutuhkan waktu untuk beristirahat agar dapat belajar secara optimal. Nah, teman-teman, itu tadi tips yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di channel Nisapedia.